Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Bapak Desi Budiono, An. PD, yang beranggota Marhamatun Nisa MKM 212100004, Dewi Intania An PM 212100021. Di sini kami telah mewawancarai narasumber dari Desa Gedungwani, yaitu Bapak Puput Priyanto, ASE, tentang pembangunan yang ada di Desa Gedungwani. Di sini, kami mengajukan beberapa pertanyaan tentang pembangunan yang ada di Desa Gedungwani. Langsung saja guys ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, berapa jumlah penduduk yang ada di Desa Gedungwani dan mayoritas penduduk Desa Gedungwani apakah masuk usia produktif? Dari data yang kita dapat, jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Desa Gedungwani yaitu 5.833 jiwa yang terdiri dari 8 dusun, 1.879 kakak, dan ada 3.036 orang laki-laki dan 3.015 orang perempuan. Jadi, usia di bawah 4 tahun ada 218 jiwa dan usia di atas 4 tahun sekitar 5.833 jiwa. Sedangkan usia produktif yang ada di Desa Gedungwani yaitu sekitar 55% jiwa. Nah, tidak semua usia produktif itu bisa menjadi tenaga kerja, tapi juga ada yang hanya menjadi beban karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di desa tersebut. Jadi, zaman sekarang masyarakat itu harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada, karena untuk menunjang perekonomian dalam memanfaatkan teknologi seperti bisnis online, dan pentingnya skill dalam menunjang suatu bisnis seperti UMKM, yang peningkatannya sangat cepat karena ini sangat membantu dalam perekonomian. Pertanyaan selanjutnya, apa saja dampak dari usia produktif dan apa saja solusi yang harus diberikan oleh pemerintah? Dampak dari banyaknya usia produktif adalah banyaknya tenaga kerja yang ada, sedangkan lapangan pekerjaan jumlahnya tidak mencukupi. Nah, di sini pemerintah harus memberikan solusi seperti memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para usia produktif agar meningkatkan skill dan kemampuannya dalam menghadapi perekonomian Indonesia. Seperti pelatihan bisnis yang biasa dilakukan untuk meningkatkan UMKM di Indonesia. Nah, di sini pemerintah memberikan pelatihan agar para kaum milenial itu bisa memanfaatkan teknologi dan mengembangkan kemampuan mereka. Dan masyarakat diharapkan agar bisa memanfaatkan teknologi dalam dunia kerja ataupun bisnis agar bisa menunjang skill dan kemampuan mereka. Karena sekarang itu serba canggih, jadi apapun bisnisnya yang digunakan adalah sosial media. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa saja dampak dari bonus demografi terhadap Desa Gedungwani dan apa solusinya? Jadi, bonus demografi sendiri adalah suatu kondisi di mana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentan usia 15 tahun hingga 64 tahun. Titik ini menjadi peluang besar bagi sebuah negara untuk meningkatkan performa ekonomi industri. Apabila lapangan pekerjaan tidak mendukung, maka akan membludaknya angka pengangguran di desa tersebut. Jadi, dampak bonus demografi itu tidak selamanya menguntungkan. Apabila bonus demografi ini tidak diimbangi dengan persiapan yang matang, justru akan mengancam bagi negara tersebut, yang artinya akan membludaknya masyarakat di dalam negara tersebut dan akan membuat krisis dan beban terhadap negara tersebut.
Selanjutnya, sumber daya alam apa saja yang ada di Desa Gedungwani tersebut? Sumber daya alam yang ada di Desa Gedungwani ini ada mulai dari pertanian, perkebunan, seperti tambang batu, terus penggalian pasir. Nah, mayoritas penduduk di Desa Gedungwani ini bekerja menjadi petani, seperti petani padi, petani jagung, petani, dan pedagang. Pertanyaan selanjutnya, tentang perkembangan teknologi di Desa Gedungwani ini seperti apa? Perkembangan teknologi di Desa Gedungwani sudah cukup pesat karena banyak petani yang menggunakan teknologi untuk bertani dalam mungkin menanam padi dan memanen padi, serta teknologi juga sudah berkembang di masyarakat seperti penggunaan smartphone. Jadi banyak sudah masyarakat yang telah menggunakan smartphone, terutama anak-anak sekolah, karena sekarang segala sesuatu itu harus diakses menggunakan internet. Pembangunan yang ada di Desa Gedungwani. Pembangunan di Desa Gedungwani untuk bidang infrastruktur mungkin sudah sedikit baik, tetapi sebenarnya pembangunan yang paling penting itu adalah dari SDM-nya dulu atau manusianya dulu, karena di Desa Gedungwani banyak sekali anak-anak muda itu hanya lulusan SD, putus sekolah, dan tidak mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal tenaga kerja itu kan sekarang ini minimal usia 18 tahun, lulusan SMK. Bahkan sekarang SMK pun mencari pekerjaan itu sulit. Nah, di Desa Gedungwani ini banyak sekali, terutama anak laki-laki itu putus sekolah hanya sampai di SD saja. Rekomendasinya, Desa Gedungwani memiliki potensi SDA dan SDM yang cukup tinggi dan teknologi yang berkembang cukup pesat di lingkungan masyarakat, serta akses yang cepat guna masyarakat mendapatkan informasi dengan mudah. Selanjutnya, permasalahan yang cukup terlihat dan mencolok adalah penduduknya sendiri terhadap teknologi yang kurang dimanfaatkan, pendidikan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, dan pembangunan yang kurang berkembang. Sedangkan dalam sektor SDA di Desa Gedungwani sudah cukup berkembang. Mereka juga memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sektor pertanian dari mulai cara menanam dan memanen hasil pertanian.